Salam sejahtera, dalam kesempatan ini saya Emi Teresia Manik, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, semester 2 dengan NIM 210101197, mata kuliah Teori Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul akan mempresentasikan teori konstruktivisme. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas teori belajar konstruktivisme menurut para ahli. Nah, ada dua menurut para ahli. Yang pertama Carly dan yang kedua Poetgiadi. Nah, Carly ini mencetuskan bahwa salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang atau perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri seseorang, dan pada akhir proses belajarnya pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan sesama lingkungannya. Nah, pada bagian kedua ini ada Poetgiadi. Poetgiadi ini mencetuskan bahwa konstruktivisme bertitik tolak dari pembentukan pengetahuan dan rekonstruksi pengetahuan, yaitu mengubah pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun atau dikonstruk sebelumnya, dan perubahan itu sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Baik, pada slide kedua ini kita akan membahas tentang ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang kedua, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajar harus disituasikan dalam latar atau setting yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Baik, kita akan melanjutkan. Kita bisa melihat di slide 3 ini saya akan membahas tentang kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu atau secara masing-masing siswa sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa tersebut. Yang keempat, dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari dia bayi hingga dewasa sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Dan yang kelima, dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Pada slide ini bukan hanya saja kelebihan dari teori konstruktivisme, tapi teori konstruktivisme ini juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan antara lain saya akan memaparkannya. Yang pertama, teori ini sulit untuk dipraktekkan atau diaplikasikan. Yang kedua, ada sebagian prinsip yang pemahamannya masih belum selesai. Yang ketiga, teori ini dianggap dekat, bisa dibilang tergolong dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Yang keempat, teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Yang kelima, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang keenam, teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas.
Baik, kita akan lanjutkan di slide ini. Adapun prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivisme, antara lain saya akan memaparkannya. Yang pertama itu pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Jadi siswa itu harus aktif. Gak boleh siswa itu cuman diam-diam aja. Yang kedua, tekanan proses belajar mengajar terletak pada siswa. Tekanan proses belajar ini ada di dalam diri siswa tersebut, di diri sendiri siswa itu. Yang ketiga, mengajar adalah membantu siswa belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil. Jadi kita lebih melihat pada prosesnya bukan pada hasilnya. Yang kelima, kurikulum menekan pada partisipasi siswa. Yang keenam, kita tahu jelas bahwa guru adalah fasilitator. Nah, pada bagian slide ini kita akan melanjutkannya. Ada proses belajar dalam teori belajar konstruktivisme. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta. Proses tersebut berupa pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut, tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk baik budaya kelas maupun di dalam ruangan. Kita akan lanjutkan di slide ini. Saya akan membahas tentang peranan siswa dalam teori belajar konstruktivisme. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si pelajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Guru memang dapat dan harus mengambil praksa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar. Namun yang akhirnya paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar seorang siswa itu sendiri. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa hakikatnya kendali belajar sepenuhnya ada pada siswa. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntut lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru yang tidak dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemauannya. Baik, kita akan lanjut. Pada slide ini kita akan membahas tentang sarana belajar. Nah, pendekatan dalam teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Dengan cara demikian, siswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya, mandiri, kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya secara rasional. Nah, kita akan lanjut pada bagian slide terakhir ini. Saya akan membahas strategi teori belajar konstruktivisme. Saudara-saudari bisa lihat ada ya di slide saya ada tahap pertama,
tahap kedua, ada tahap ketiga, dan ada tahap keempat. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Di tahap pertama ini, guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep. Nah, di tahap kedua, saudara semua meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Di tahap ketiga, berisi kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi di tahap kedua. Dan tahap keempat di tahap yang terakhir, untuk mengoptimalkan ketiga tahap sebelumnya, saudara juga harus bisa mengondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, lebih santun, dan penuh wibawa.